memimpin, akan ada yang akan menuntun para murid-murid Tuhan Yesus untuk menyampaikan berita keselamatan kepada seluruh dunia pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Kalau beberapa minggu yang lalu kita boleh merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan setelah 10 hari kemudian, yang tepatnya minggu lalu, sebagian gereja-gereja boleh merayakan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Itu artinya bahwa sudah ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita sampai saat ini. Lalu pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, yang kita sebagai orang-orang percaya sudah menerima Roh Kudus itu dalam hidup kita, tetapi ada banyak hal yang di dalam keseharian kita terkadang kita membatasi, terkadang kita tidak memberi ruang bagi Roh Kudus untuk boleh bekerja di dalam hidup kita. Sebagian umat-umat percaya berkata bahwa saya sudah menerima Roh Kudus, tetapi pada aplikasinya ya, tidak mengizinkan Roh Kudus itu boleh bekerja melalui apa? Melalui kekhawatiran, melalui ketakutan kita akan apa yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Di situ ada dua gaya hidup orang-orang yang sudah menerima, yang sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ada dua gaya hidup orang-orang yang sudah mengizinkan Roh Kudus itu boleh memimpin kehidupannya. Yang pertama di ayat yang ke-13, mari kita sama-sama melihat. Dikatakan bahwa tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Gaya hidup orang-orang yang dibiarkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama adalah hidup di dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita adalah sebagai penolong yang menguatkan, yang meyakinkan kehidupan setiap orang-orang percaya bahwa kita ada Tuhan yang boleh memimpin kehidupan kita. Dan otomatis ketika kita membiarkan Roh Kudus ya memimpin kehidupan kita, dikatakan di sini bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Ataupun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita melakukan apa yang tidak benar di hadapan kita, berarti itu tandanya bahwa kita belum mengizinkan Roh Kudus boleh memimpin kehidupan kita. Jadi pertanyaannya bagi kita saat ini Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini kita sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan? Apakah kita selama ini sudah mengizinkan Roh Kudus itu boleh memimpin langkah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Ketika kita boleh mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita, ya, dikatakan bahwa kita akan dimampukan untuk mengerti dan mengenal bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana karya Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan sendiri. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, gaya hidup orang-orang Kristen yang sudah mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Di ayat yang ke-14 kita boleh melihat kembali. Ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Orang-orang yang sudah mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh
ketika kita mengizinkan Roh Kudus boleh bekerja dalam hidup kita, Tuhan akan memampukan kita untuk boleh mengerti dan mengenal dan mengetahui serta merasakan bagaimana karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini di ayat yang ke-15 ada satu jaminan yang Tuhan janjikan bagi kita. Ada satu jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, bagi setiap orang-orang yang sudah mengizinkan memberi ruang bagi Roh Kudus untuk boleh bekerja memimpin kehidupan kita. Ya, dikatakan bahwa segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Anda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita patut bangga dan kita patut bersyukur, beruntung ya punya Yesus dalam kehidupan. Karena Dia yang akan memimpin kehidupan. Apa yang kita alami. Mungkin jika selama ini kita masih mengalami jatuh bangun di dalam iman kita, jatuh bangun di dalam kita mengenal Tuhan, jatuh bangun di dalam kita membangun hubungan lebih lagi dengan Tuhan. Ini adalah sebuah jaminan. Ketika hidup kita biarkan Tuhan memimpin. Ketika kita biarkan Roh Kudus itu boleh bekerja di dalam kehidupan kita, akan ada kekuatan-kekuatan yang baru. Akan ada sebuah pengharapan yang baru yang akan kita terima. Sedikit saya bersaksi Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan saya. Selama saya terjun di dalam dunia pelayanan, atau dikatakan selama kurang lebih 9 tahun atau 10 tahun yang lalu saya menggunakan Tuhan. Dari situ Bapak Ibu Saudara, saya boleh melihat bahwa ada banyak ketakutan ternyata yang saya alami, secara khusus mungkin kedua orang tua saya. Yang pertama, takut, khawatir akan bagaimana hidup anaknya ketika jauh daripada mereka. Sempat ketika pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya meminta untuk saya akan pergi keluar kota untuk melanjutkan studi. 1 tahun namun saya tidak mengizinkan, sehingga Tuhan izinkan saya boleh berhenti 1 tahun setelah saya tamat, tidak langsung melanjut. Karena masalahnya karena orang tua saya tidak mengizinkan jauh daripada mereka. Karena ada banyak hal kekhawatiran, ketakutan. Nanti bagaimana hidupnya ketika jauh? Nanti jangan sampai dia apa-apa di sana, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan-ketakutan itu yang timbul, yang muncul di dalam benak kedua orang tua saya. Tapi oleh karena mukjizat Tuhan, oleh karena Tuhan yang mengkehendaki, akhirnya di tahun yang kedua orang tua saya boleh mengizinkan dengan catatan harus setiap tahun pulang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mereka takut, mereka khawatir bagaimana masa depan saya ketika mereka tidak ada, ketika mereka tidak melihat lagi bagaimana aktivitas saya sekarang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai saat ini saya boleh melihat pekerjaan Tuhan. Saya boleh mengalami bagaimana prosesnya Tuhan. Mungkin awal ketika saya berpisah atau berat Bapak Ibu Saudara, saya boleh melihat bahwa bagaimana nanti apakah saya bisa hidup di lingkungan orang-orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya.
Kami bersyukur